Cerita rakyat Kalimantan Timur asal-usul gerhana matahari dan bulan. Kesalahpahaman yang terjadi antara Diapi dan Weluenlong menjadi cikal bakal terjadinya gerhana matahari dan bulan. Bukan fenomena alam semata, terjadinya gerhana matahari dan bulan juga telah menjadi legenda tersendiri bagi suku Dayak Wehea yang mendiami Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Cerita rakyat Kalimantan Timur, asal-usul gerhana matahari dan bulan ini terus diceritakan secara turun-temurun, tepatnya setiap gerhana tiba. Legenda ini begitu santer di kalangan suku Dayak Wehea, sampai-sampai dibuat ritual khusus untuk menghormati terjadinya gerhana bulan atau matahari. Tak hanya menarik untuk disimak, legenda dan tradisi ini juga menjadi pengingat bahwa cerita rakyat Indonesia masih memiliki relasi yang kuat dengan konsep tahayul. Legenda ini mengisahkan kehidupan matahari dan bulan yang menjelma menjadi manusia dan hidup sebagai pasangan suami istri di bumi. Diceritakan bahwa sang suami yang bernama Diapi dan istrinya yang bernama Weluenlong telah dikaruniai seorang anak perempuan. Kisah ini dimulai saat musim bercocok tanam tiba, sehingga Diapi dan Weluenlong perlu membenahi ladang yang akan digunakan untuk menanam padi. Bukan pekerjaan ringan, Diapi pun memanggil teman-temannya para enta atau nabi dalam bahasa Dayak Wehea untuk membantunya menanam padi. Sementara itu, di rumah, Weluenlong ditugaskan oleh sang suami untuk menyiapkan makan siang untuknya dan para enta. Akan tetapi, terjadi kesalahpahaman antara pasangan sang suami istri itu yang kemudian berujung fatal. Ingin tahu kelanjutan cerita rakyat Kalimantan Timur yang dipercaya melatar belakangi terjadinya gerhana matahari dan bulan? Beginilah kisah lengkapnya. Kehidupan matahari dan bulan di bumi Alkisah, di Kabupaten Kutai Timur, tinggallah sepasang suami istri dengan nama Diapi dan Weluenlong. Keduanya adalah jelmaan dari matahari dan bulan yang menyinggahi bumi dan menjalani hidup bersama buah hati mereka. Meski sederhana, hari demi hari mereka lalui dengan penuh kebahagiaan. Ketika musim bercocok tanam tiba, sang suami yang dikenal ulet dan giat bekerja, Diapi, berniat untuk menanam padi di sebuah ladang dekat tempat tinggal mereka. Dibantu sang istri, keduanya mulai mempersiapkan ladang untuk keperluan bercocok tanam. Namun, membakar ladang dan menebang pohon bukan hal mudah untuk dilakukan. Karenanya, Diapi memohon bantuan para enta ahli spiritual dalam bahasa Dayak Wehea agar lahan dapat segera diolah. Setelah mendapatkan uluran tangan, Diapi mengutus sang istri, Weluenlong, untuk mempersiapkan santapan makan siang para enta di rumah. Semalam sebelumnya, Diapi juga telah memancing sebuah ikan gabus berukuran besar yang kemudian ia letakkan di samping pondok mereka. Lauk penuh malapetaka hari yang dinanti telah tiba. Para enta berdatangan dan mulai bercocok tanam untuk membantu Diapi. Sebagai istri yang penurut, Weluenlong mempersiapkan bahan-bahan untuk disajikan pada saat makan siang. Ia pun bertanya kepada sang suami yang tengah bekerja di ladang, apa yang harus kita sajikan untuk para enta? Potonglah ikan yang telah saya letakkan di samping pondok sebagai lauk, jawab Diapi. Weluenlong termenung mendengar perkataan suaminya. Dalam pendengarannya, sang suami mengutusnya untuk memotong putri sematawayang mereka untuk menjadi lauk yang akan disantap siang itu. Kita belum memiliki lauk apapun, sementara hari sudah beranjak semakin siang. Kelelahan dan gusar akibat ditanyakan hal yang sama berkali-kali, Diapi berteriak, kami semua sudah kelaparan. Apa tidak cukup ikan gabus sebesar itu yang telah saya siapkan? Potonglah ikan tersebut dan mulai memasak. Weluenlong menafsirkan perkataan suaminya dengan apakah tak cukup besar putri sematawayang kita untuk dijadikan lauk? Meski masih dirundung kebingungan, ia pun menuruti perintah suaminya dan membunuh putri sematawayangnya ketika sedang bermain ayunan. Setelah memotong tubuh dan memasaknya, ia meletakkan tulang belulang sang putri di samping tungku kompor. Sekembalinya bercocok tanam, Diapi dan para enta tampak semangat untuk menyantap makan siang yang telah tersaji. Kendati ukuran pondok milik Diapi cenderung kecil, para enta tetap mengantri dengan teratur untuk mendapatkan giliran makan. Diapi dan sejumlah enta yang berkesempatan untuk menyantap makan siang terlebih dahulu tampak puas akan santapan yang disuguhkan Weluenlong. Alangkah nikmatnya santapan ini, puji Diapi kepada sang istri. Sepertinya saya juga menemukan daging di dalamnya. Apakah yang kamu sajikan sebagai lauk?
tanyanya penasaran. Welwenlong pun menjawab dengan terheran, bukankah kau memerintahkan saya untuk memotong anak kita dan menjadikannya lauk? Terperanjat, Dia Pi sontak berhenti makan dan bergegas menuju dapur untuk menemukan deretan tulah belulang sang putri di samping tungku kompor. Pertikaian keduanya terdengar ke telinga para enta. Teganya kalian menyajikan tubuh putri semata wayah kalian sebagai lauk, ujar salah satu enta yang kemudian diikuti enta-enta lainnya yang berhamburan meninggalkan pondok. Kelak, para enta yang telah kadung menyantap daging sang putri semata wayang Dia Pi dipercaya menjadi penyebar ilmu hitam dan ajaran buruk lainnya. Sedangkan sejumlah enta yang belum sempat menyantap daging tersebut menjadi tabib penyembuhan arif dan bijaksana. Sebelumnya, ia bertutur kepada Welwenlong, sesungguhnya, kita memang ditakdirkan bersama. Aku tak bisa mencari istri sepertimu, sebagaimana engkau yang tak dapat mencari suami selain diriku. Mungkin kita tidak bisa bertatap muka setiap hari. Akan tetapi, suatu saat akan datang waktu untuk kita bertemu kembali. Kejarlah aku ketika kita sudah sama-sama merindu, sebelum terpisah kembali. Dengan perasaan penuh sesal dan amarah yang membara, ia pun kembali menjadi matahari. Perlahan tapi pasti, kondisi kulit Welwenlong kian pulih. Akan tetapi, terdapat luka di bagian punggung yang belum pulih bahkan berulat dan mulai membusuk karena tidak terjangkau untuk diobati. Setelah itu, Welwenlong meminta tolong kepada sang perumbuk untuk membersihkan sisa luka di punggungnya. Dengan rasa iba dan penuh perhatian, perumbuk mulai membersihkan luka dan mencungkil ulat yang bersarang di punggung Welwenlong. Setiap hari, perumbuk selalu datang ke pondok Welwenlong untuk mengobati lukanya. Acap kali, perumbuk bermalam di sana karena merasa enggan untuk meninggalkan Welwenlong. Seiring berjalannya waktu, perumbuk mulai jatuh hati pada Welwenlong, bahkan sampai mengutarakan niat untuk memperistrinya. Namun, lamaran ini ditolak secara halus oleh Welwenlong. Wahai perumbuk, aku sudah ditakdirkan bersama Dia Pi, sang matahari. Tidak ada yang dapat menggantikan posisi diriku dan dirinya sebagai sepasang suami istri, karena hanya kami yang dapat hidup abadi. Jika hari ini kami mati, esok hari kami akan hidup kembali, ujarnya. Tipu muslihat demi kebaikan kendati sudah terlanjur jatuh hati, perumbuk tidak menerima penolakan Welwenlong. Ia pun bersikeras untuk tetap tinggal di pondok Welwenlong dan menemaninya. Sesungguhnya, Welwenlong telah memiliki niat untuk pergi ke angkasa dan meninggalkan perumbuk. Lagi pula, ia sudah merasa sehat seperti sedia kala. Namun, ia merasa tak enak hati karena ketulusan perumbuk dalam merawatnya. Welwenlong pun memutar otak dan mencari cara untuk meninggalkan perumbuk. Diam-diam, ia telah mengemas barang-barangnya untuk dibawa ke angkasa. Selanjutnya, ia mendapatkan ide untuk mengelabui perumbuk dengan sebuah tipu muslihat. Welwenlong menyembunyikan sepotong bambu yang biasa ia gunakan untuk mencari kutu dan meminta perumbuk untuk mencarinya di sekeliling pondok. Welwenlong kemudian bergegas mempersiapkan barang-barang yang telah ia kemas untuk dibawa ke angkasa. Di tengah pencariannya, perumbuk tak kunjung menemukan barang yang dimaksud. Namun, Welwenlong terus membujuk agar ia meneruskan pencariannya. Sementara itu, Welwenlong mulai menebar beras di sekeliling pondok sebagai ritual untuk terbang ke langit. Perumbuk berteriak untuk menyampaikan amarahnya karena merasa dikelabui. Namun, ia tertegun ketika melihat Welwenlong sudah terbang bebas di angkasa dan perlahan menjelma menjadi bulan. Bekas luka bakar di punggung Welwenlong menjadi permukaan tidak rata yang terdapat pada bulan. Perumbuk dengan segera terbang mengejar Welwenlong hingga batas ketinggian yang dapat dicapainya. Selepas meninggalkan bumi dan mendiami angkasa, pertemuan antara Dia Pi dan Welwenlong yang telah berubah wujud, akhirnya tidak pernah terjadi. Sebagaimana bumi yang terus berputar beserta matahari dan bulan yang silih berganti menyinari bumi dalam waktu berbeda. Maka dari itu, keduanya hanya dapat bertemu saat gerhana matahari maupun bulan terjadi. Sejatinya, gerhana adalah gambaran dari Welwenlong yang berhasil mengejar Dia Pi untuk melepas rindu. Moral cerita dari cerita rakyat Kalimantan Timur asal-usul gerhana matahari dan bulan,
Terdapat sejumlah pelajaran yang dapat dipetik. Pertama adalah untuk menjadi lebih awas dan hati-hati dalam bertindak dan berucap, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, kesalahpahaman, dan kerugian pada orang lain. Selain itu, cerita rakyat Kalimantan Timur ini juga mengajarkan seseorang untuk tidak memaksakan perasaan kepada orang lain, sebesar apapun perasaan yang dilabuhkan. Karena, perasaan adalah sesuatu yang tidak dapat dikontrol dan rasa cinta haruslah tumbuh secara alamiah.